من تسنيم Nah, di sini ada non mati setelahnya ta. Ini contoh bacaan ikhfa hakiki mendengung ya. Min mengatakan min wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun. Begitu juga pada kalimat nai tanwir bertemu dengan ya. Nah, ini contoh bacaan idgham bihunna. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Nah, di sini yang kadang banyak keliru, fa-nya dibaca panjang. Kalau dalam qiraahnya Imam Hafs ini bacanya pendek ya. Fakihin. Kalau baca fakihin nanti qiraahnya Imam yang lain. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun.
terima dan memberikan ganjaran kepada kita minimalnya 10 kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita akan memasuki pada bab berikutnya, yaitu membacakan terjemahan serta tafsir atau keterangannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ayat yang nomor 22. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Ayat nomor 23, mereka duduk di atas dipan-dipan melepaskan pandangan mereka. Ayat nomor 24, kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh dengan kenikmatan. Hadirin sekalian, sebagaimana pada pengajian yang telah lewat, surat Al-Mutaffifin ini khusus menerangkan bagaimana orang yang mengurangi timbangan atau takaran ketika bermuamalah. Adapun dosa-dosanya orang yang tidak jujur dalam muamalahnya dengan cara mengurangi timbangan dan takaran dan lain sebagainya, ini sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat yang sebelumnya. Adapun di sini Allah akan menerangkan orang yang berbuat kebaikan. Innal abrar, abrar itu jamaknya lafaz barun. Barun itu adalah orang yang berbuat baik. Berbuat baik itu meliputi tentunya iman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Maka termasuk berbuat baik juga sering kita dengarkan amalan yang namanya birrul walidain, ya. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, yang namanya kebaikan di dalam Islam sangat banyak sekali, termasuk khususnya di dalam surat ini berbuat baik di saat kita itu bermuamalah. Kalau punya utang, ya bagaimana dicatat, kemudian kapan jatuh temponya bayar, ya kita usahakan bayar. Kalau kita berdagang, termasuk berbuat baik, ya jujur dalam perdagangannya. Maka ini hadis sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan lafi naim, sungguh orang yang selalu berbuat baik itu berada di dalam kenikmatan. Nah, kan kayak Ubed sering menyampaikan, ya, orang ahli surga sebenarnya di dunia itu sudah merasakan kenikmatan sebenarnya. Nah, hatinya tenang, hatinya tentram. Baik itu punya harta atau tidak punya harta, itu kenikmatan sebagian surga itu sudah Allah tampakkan di dalam kehidupannya. Bahkan di dalam majlis agama seperti ini, kita kembali kepada kitab Fadlul Amal itu, idza marartum bi riyadil jannati farta'u, bila kalian semua melewati taman-taman surga, maka nikmatilah keindahan dan kenyamanannya. Maka para sahabat pun bertanya, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah, apa taman-taman surga itu? Hilakul dzikri, halakoh-halakoh dzikir, majlis-majlis dzikir. Kemudian sebagian riwayat juga mengatakan majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu agama. Nah, maka ini kalau orang itu hatinya betul-betul sudah baik, hatinya betul-betul sudah bersih, duduk di majelis ilmu betah, merasa nikmat, merasa tenang hatinya, duduk di majelis zikir juga seperti itu. Ini kalau sudah menjadi kenikmatan begitu. Ya nyuwun sewu, seperti orang yang hari-hari duduknya atau kebanyakan waktunya itu di kandang ayam itu, dia walaupun di
tengah-tengah baunya kotoran ayam, merasa nikmat saja dia itu. Karena sudah menjadi kelezatan. Begitu juga orang iman. Orang iman itu orang yang berbuat kebaikan, perbuatan-perbuatan yang sifatnya taat kepada Allah itu sudah menjadi kenikmatannya. Kemudian hadirin sekalian, orang yang berbuat baik di dunia ini nanti di akhirat akan dimasukkan surga tempat kenikmatan. Sifatnya mereka alal araiki yang turun. Mereka duduk santai-santai di atas dipan-dipan. Ini araik ini kalau di dalam tafsirnya itu kursi segi empat itu. Kalau sekarang ya kurang lebihnya kayak gazebo itulah ya. Gazebo ada pot-pot bunga, ada buah-buahannya. Nah, kemudian di sini juga diterangkan itu ada selambu-selambunya. Gitu. Araik itu maknanya begitu. Kemudian mereka saling melihat. Masya Allah, inilah dulu hasil kita susah payah di dunia. Sekarang kita duduk manis di surga, di taman-taman bunga, taman-taman yang penuh dengan buah-buahan, penuh dengan kenikmatan. Semoga termasuk kita semua. Kemudian hadirin sekalian, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu mengetahui, kamu mengenali wajah-wajahnya ahli surga itu penuh dengan kegembiraan, penuh dengan ketenangan, penuh dengan ketentraman. Bahkan sebagian mengatakan nadratan na'im maknanya adalah nanti kamu akan memandang wajahnya orang ahli surga itu menikmati minuman yang sumbernya itu bernama nadratun na'im. Jadi sebagian ahli tafsir mengatakan nadratun na'im itu nama salah satu sumber air di surga sana yang sangat seger, yang sangat melegakan dahaga. Itulah yang akan diminum oleh ahli surga. Sehingga hadirin sekalian, sebagian juga mengatakan nadratun na'im itu bukan hanya sekedar sumber air biasa, tapi sumber air khamr atau arak. Ya kok arak kalau di surga kok diharamkan Pak? Kalau di dunia kok diharamkan? Ya memang seperti itu Pak. Khamr di dunia ada, tapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian. Kira-kira hambaku aku larang itu mampu atau tidak dia? Kalau mampu meninggalkan khamr, nanti di surga akan aku beri khamr yang lebih lezat daripada khamr ketika di dunia. Makanya begitu. Sebagian ulama juga mengatakan kenapa kok khamr di akhirat atau di surga dihalalkan oleh Allah, bahkan menjadi minuman favoritnya di surga. Nah, ini di dalam kitab Hikmatul Tasyri', hikmahnya syariatnya Allah mengharamkan khamr ketika di dunia karena jasadnya manusia ketika di dunia itu lemah. Seperti yang diceritakan dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia telah diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Nah ini kalau diminumi khamr tidak kuat badan dia. Sedangkan di akhirat kelak badannya ahli surga akan dilipat gandakan kekuatannya, minimalnya 70 kekuatan dari kekuatan ketika di dunia. Sehingga dia di surga walaupun minum minuman keras, walaupun minum khamr, ya nggak mabuk dia, malah merasakan kelezatannya. Itulah yang namanya nadratun na'im. Kemudian hadis sekalian, yusqawna min rahiqin mahtum khitamuhu misku wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ayat nomor 25. Mereka diberi minum-minuman dari khamr yang murni atau tidak memabukkan yang tempatnya masih disegel. Nah, jadi minumannya di surga itu mirrahiqin mahtum. Rahiq itu maknanya adalah salah satu nama khamr di surga sana. Kemudian khamrnya itu masih original, masih asli, tutup segelnya itu belum dibuka. Padahal itu sudah diceritakan berapa ratus tahun, bahkan berapa ribu tahun sebelum manusia masuk surga. Nanti penduduk surga akan diberi minuman yang namanya rahiqin mahtum, yaitu arak atau minuman keras yang masih disegel tutupnya itu. Kemudian hadis sekalian, kita misku wa fi dzalika falyatanafasil
fasil mutanafisun ayat 26. Segelnya dari kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Nah, jadi di sini Allah SWT menceritakan khitamul misk. Nah, sebagian mengatakan khitamul itu akhirnya minuman khamar yang dinamakan rohik tadi, rohikin maktum. Istilahnya nopo, nak tiang kunjung kopi itu ada entek ini kok ya. Nah, ada akhirannya minuman itu loh. Nah, nopo? Niku. Kotolnya kopi ya. Nah, ini kotolnya khamar di surga itu baunya itu adalah bau minyak misik. Nah, kalau di dunia orang minum akhirannya kopi atau teh nggak mau karena dianggap ini akan menyebabkan tersedak ya. Akhirnya dibuang. Nah, kalau di surga itu khamrnya itu justru malah lezat-lezatnya minuman di sana. Baunya bau minyak misik. Maka dari itu wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah hendaknya orang-orang itu berebut, berlomba-lomba untuk mendapatkan minuman tersebut dengan cara innal abrara lafi na'im, berbuat kebaikan ketika di dunia. Kemudian hadirin sekalian, ayat nomor 27, wa mizajuhu min taslim ainai yashrabu bihal muqarrabun, yang artinya ayat 27, dan campurannya adalah tasnim. Masya Allah. Jadi minuman khamar di surga sudah begitu lezatnya, di akhir minumannya itu baunya bau minyak misik, kemudian diberikan campuran oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya tasnim. Tasnim itu apa? Nah, ini di sini diceritakan dia itu adalah suatu campuran minuman yang menjadikan khamar itu akan lebih lezat dan lebih nikmat gitu. Hanya kadang ada orang kan anaknya diberi nama tasnim ya. Nah, supaya apa? Anaknya itu akhlaknya indah, perkataannya indah, seperti campuran minuman khamar yang ada di surga ini. Maka inilah hadirin sekalian, belum lagi ditambah aina yashrabu bihal muqarrabun, ayat yang nomor 28, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian juga ini telah ditafsiri oleh ayat yang berikutnya. Tasnim itu mata air ya, yang mana bisa minum dari mata air tersebut hanya orang-orang yang dinamakan muqarrabun. Muqarrabun itu sebagian memberikan makna mutaqarribun, selalu usaha mendekatkan diri kepada Allah. Ya, namanya mendekatkan diri ya dengan seluruh amal-amal kebaikan, dengan sholat, dengan puasa, ya, dengan amar ma'ruf nahi munkar, dengan silaturahim, dengan infak dan sedekah, dengan akhlakul karimah. Inilah mereka nanti yang akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain diberi khamar, dicampuri dengan juga yang namanya tadi misik ya, akhirnya itu berupa misik tadi, berbau minyak misik, kemudian dicampuri tasnim. Nah, inilah yang akan didapatkan oleh orang yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga dengan kita korban ngantuk-ngantuk dipaksa untuk menghadiri majelis tafsir, ini termasuk digolongkan oleh Allah orang yang berusaha mendekatkan diri kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang berikutnya hadirin sekalian, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun, yang artinya ayat nomor 29, sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa adalah mereka yang dahulu mentertawakan orang-orang yang beriman. Nah, ini kadang ada orang itu kan ya gitu kan, mungkin saudara kita, bahkan tetangga kita, ngapain toh subuh-subuh kan enaknya bangkok.
direwangi keruduan teko Masjid Al Aziz kono. Lah ini sebenarnya usaha kita kan usaha mendekatkan diri kepada Allah, walaupun ditertawakan orang, nanti mereka yang mentertawakan kita di akhirat kelak ganti kita mentertawakan mereka. Wis ono rasakno aku biyen ngaji, Bu. Mbok nyek, mbok ino-ino. Lah saiki karo Gusti Allah aku diparingi pembalasan surga, swarga. Akhirnya ganti orang-orang iman yang mentertawakan. Maka hadirin sekalian, kata Kiai Uzaron itu kita mengamalkan agama itu sebenarnya kan tidak lama. Sampai kapan kita mengamalkan agama? Sampai kapan kita usaha mendekatkan diri kepada Allah? Ya hanya sampai mati saja. Kalau mati kita besok ya tinggal 1 hari. Tapi yang kita minta kepada Allah umur kita panjang ya, sehingga semakin banyak bekal-bekal yang akan kita bawa ke negeri akhirat. Inilah hadis sekalian, sifatnya orang-orang yang berbuat dosa itu selalu mentertawakan orang yang berbuat baik. Nah, sebagian juga memahami supaya diri kita itu terhindar dari perbuatan dosa. Kalau ada orang berbuat baik, jangan kita hina. Kalau kita belum bisa, ya kita istighfar kepada Allah. Astagfirullah, aku belum bisa berbuat baik. Astagfirullah, aku belum bisa berbuat seperti dia, punya akhlak yang baik, tawadhu dan lain sebagainya. Jangan malah ditertawakan. Kemudian hadis sekalian ayat nomor 30, wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Terjemahan dari ayat nomor 30, dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di depan mereka orang-orang kafir, mereka saling mengedap-ngedipkan matanya. Jadi saling itu isyarat-mengisarati sesama orang kafir, tujuannya adalah menghina, mentertawakan, meremehkan, merendahkan apa yang telah diperbuat oleh orang-orang Islam, apa yang telah dikerjakan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Bahkan ayat nomor 31, dan apabila mereka kembali ke kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Nah, jadi maksudnya gembira ria bagaimana? Ya, yang paling enak ya kita begini, hidupnya penuh dengan kelalaian, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan menuruti dan mengikuti hawa nafsu. Ngapain orang kok susah-susah seperti orang-orang iman itu? Nah, kadang kan gitu ya. Kok dadak tidur di masjid. Nah, kok dadak iktikaf di masjid. Masjidnya kadang nggak ada AC-nya, kadang kedinginan. Ngapain kok susah-susah begitu? Mendingan kayak kita ini, kehidupannya selalu mengikuti hawa nafsu dan kesenangan nafsu belaka. Mereka seperti itu, mentertawakan. Kemudian hadirin sekalian, ayat yang nomor 32, dan apabila mereka melihat orang-orang iman, mereka mengatakan sesungguhnya mereka benar-benarlah orang-orang yang tersesat. Jadi dikatakan gitu, kayak jamaah kompor yang mau gendeng-gendeng ya. Nah, gendengnya jahula, goblok katanya. La ilaha illallah. Maka inilah hadis sekalian, ya sifatnya orang kafir ya seperti itu. Baik kafir murni tidak iman kepada Allah atau kafir nikmat, selalu mentertawakan bila mana orang-orang iman itu mengamalkan agama. Maka orang iman yang ditertawakan jangan kecil hati. Nanti ada ayat berikutnya itu, wa ma ursilu alaihim hafidin. Mereka orang-orang kafir itu mentertawakan orang iman, ya toh, padahal mereka itu tidak memberikan apapun kepada orang-orang iman. Ini ayatnya ini, ayat nomor 33. Padahal orang-orang yang berdosa itu mereka tidak diutus sebagai penjaga untuk orang-orang beriman. Istilahnya bagaimana? Nyumbang apa orang kafir itu? Nah, nyumbang apa mereka orang kafir kepada orang iman? Toh mereka tidak kasih sumbangan apapun. Ya bisanya hanya mentertawakan, menghina, ya.
memandang dengan pandangan meremehkan, dengan pandangan menghinakan orang iman. Inilah sifat-sifat yang menjadikan mereka itu selalu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pelajaran yang telah lalu kita telah menyebutkan satu hadis Nabi, di antaranya yaitu orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong tidak akan masuk surga. Dan sifat sombong itu Nabi mengatakan batrul haqqi wa ghamdun nas, menolak kebenaran, menolak kebaikan dan meremehkan manusia. Kemudian hadis sekalian, ayat yang nomor 34, fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka pada hari ini, pada hari kiamat maksudnya, orang-orang yang beriman ganti mentertawakan orang-orang kafir. Orang-orang iman diletakkan di surga, di atas gazebo-gazebo, dipan-dipan yang indah, ada pertamanannya. Nanti akan diterangkan di sini. Mentertawakan dari apa? Dari beberapa hal. Yang pertama, wa fi sababi hadzal tahqi wujuhul minda annal kuffar kanu fi tarafuhin wa na'imin wa yadhakuna minal mu'minina bisababi ma hum fihi minal bu'si wad dhurri. Orang-orang kafir ketika di dunia, mereka judi, minum-minuman keras, kemudian juga berzina, ya toh, karaokean, dugem dan lain sebagainya. Nah, mereka mengatakan apa itu orang iman itu? Nah, orang kolot, orang apa istilahnya gembel katanya, orang melarat, orang miskin. Nah, kata orang kafir seperti itu. Lihat ketika di akhirat ganti ditertawakan oleh orang-orang iman. Dulu wahai orang kafir kamu mentertawakan saya, sekarang saya ganti mentertawakan kamu. Kamu orang kafir sekarang di neraka jahim, sedangkan kami orang iman di surga naim. Nah, katanya begitu. Nah, sekarang orang kafir kamu di neraka jahim dan aku di surga yang penuh dengan kenikmatan. Di antaranya lagi bentuk mentertawakannya orang iman ketika di surga kepada orang kafir. Nah, wa minha annahu yuqalu li ahli an-nar wa hum fiha ukhruju. Nanti dipermainkan orang kafir. Nah, ketika mereka sudah masuk ke dalam neraka, sama malaikat itu penjaga neraka ya, pintunya dibukakan. Kemudian dikatakan wahai orang kafir, ayo kalian keluar. Sudah keluar. Nah, susul teman kalian di surga itu. Akhirnya mereka senang orang kafir itu. Lah ketika sudah mendekati pintu neraka, ternyata pintu neraka ditutup lagi. Nggak jadi keluar dari neraka. Akhirnya orang-orang iman yang melihat orang kafir dipermainkan seperti itu, orang-orang iman ganti tertawa. Serasano biar aku nunggunya bu guyu, aku nunggunya bu nyek gitu. Saiki rasano jadekmu sampai kapan? Padahal di surga tidak ada batas waktu, abadal abidin. Begitu juga di neraka tidak ada batas waktunya. Kemudian yang ketiga katanya bentuk mentertawakannya orang iman, annahu idza dakhalul jannah wa ujlisu ala qara'iki yanzuruna ilal kuffar kaifa yu'adzabuna finnar yarfa'una aswatahum bil waili was subur. Orang-orang iman yang sudah masuk surga, mereka duduk di atas gazebo-gazebo, di atas kursi-kursi, dipan-dipan yang begitu indah, melihat orang-orang kafir disiksa seperti yang ada di dalam fadilah amal itu. Orang yang meninggalkan sholat kemudian tidak ditobati, tidak diqodoi, akhirnya apa? Allah membangkitkan suatu ular yang namanya Syujaul Aqra. Yang mana bila mana Syujaul Aqra diizinkan ke dunia ini untuk melepaskan satu racunnya saja, satu bisanya saja, rumput yang ada di muka bumi ini semuanya akan mati. Sedangkan siksanya orang yang tidak memperhatikan perintah Allah yang namanya sholat, itu namanya Syujaul Aqra tadi, ular Syujaul Aqra akan masuk ke dalam mulut sampai keluar dari tubuhnya, masuk lagi dari mulut, keluar dari tubuhnya orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Na'udzubillahi min dzalik.
Sehingga saking pedihnya siksaan di neraka, yarfa'una aswatahum, orang-orang kafir teriak-teriak. Terus dah heboh gitu. Dah heboh ngerti apa yang ini. Nang dunia kayak aku mesti harus sholat, mesti harus iman, harus berbuat kebaikan. Nah, penyesalan orang-orang di neraka sudah tidak ada manfaatnya. Maka akhirnya orang-orang iman pun melihat kejadian orang kafir disiksa seperti itu, mereka teriak-teriak, mereka saling melaknat satu sama lain. Lu, aku masuk neraka itu gara-gara kamu yang ngajak saya ke tempat maksiat itu. Nah, antara orang kafir dengan temannya pun saling laknat melaknat. Akhirnya orang yang mengajak itu tinggal bilang, yo salah sendiri kamu, saya ajak maksiat mau. Nah, kayak gitu. Lalu saya itu hanya ngajak aja kok, ternyata kamu mau, ya salah sendiri. Akhirnya kita bareng-bareng disiksa oleh Allah di sini. Gitu. Nah, inilah hadirin sekalian. Kemudian ayat yang berikutnya, al araiki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Mereka orang-orang iman duduk di atas dipan-dipan melepaskan pandangan mereka. Jadi pandangannya sudah lepas. Dulu pandangannya ketika di dunia dibatasi ya. Di antara pembatasannya, pandanganmu jangan kamu gunakan untuk menghina orang, jangan kamu gunakan untuk menghina makhluknya Allah, jangan kamu gunakan untuk memandang laki-laki yang tidak halal dipandang. Kalau laki-laki dibatasi jangan memandang wanita yang belum halal dipandang atau tidak halal dipandang. Nah, sekarang sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang nomor 36, apakah orang-orang kafir itu diberi balasan atau hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat? Tentunya jawabannya iya. Semua yang diperbuat oleh orang kafir berupa mentertawakan orang-orang iman, mengatakan orang iman orang yang sesat, orang yang kumuh, orang yang kolot dan lain sebagainya, semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis telah diceritakan, al-jaza'u min jinsil amal. Pembalasan Allah Subhanahu wa taala adalah tergantung amal dan perbuatannya setiap manusia. Dia berbuat baik akan mendapatkan pembalasan dari Allah, kebaikan juga. Inilah yang namanya hukum karma. Orang berbuat buruk, berbuat jahat, pasti sebelum mati kalau dia tidak tobat dan tidak minta maaf kepada manusia yang dijahati oleh dia, ya pasti Allah akan balas. Karena ini sudah menjadi sabdanya yang mulia Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk itu hadirin sekalian, perlu kita hati-hati di dalam berucap, perlu hati-hati di dalam berbuat, sehingga apa? Sehingga semua perbuatan kita itu terkontrol sesuai syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, kita yang namanya manusia, kita juga bukan nabi, bukan rasul ya. Tentunya ya kadang-kadang itu terpleset dalam kesalahan, dalam keburukan. Nah, itu di dalam tertib agama ada yang namanya ibadah yang namanya taubat atau beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Sehingga dikatakan orang yang mau bertobat at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari suatu dosa seakan-akan dosa itu sudah tidak ada lagi. Maka untuk itu hadirin sekalian, kita niatkan di dalam menghadiri majelis Al-Quran dan tafsirnya ini untuk istiqomah sampai kita diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita akhiri, kita buka pertanyaan. Oke, monggo. Sebelum Bapak-bapak, mungkin dari ibu-ibu catatannya ya bawa. Oke, saya beri kesempatan Pak Eko. Terima kasih. Iya. Yang pertama
dikatakan tadi dalam hadis Nabi, orang berbuat baik yang akan dibalas dengan kebaikan. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Kalau ayatnya Al-Qur'an begitu, ya. Tentunya kalau orang berbuat buruk, ya nanti ada pembalasannya. Nah, pembalasannya ini tergantung, maksudnya tergantung kalau dia taubat kepada Allah, ya insya Allah tidak ada balasannya. Nah, tapi kalau dia tidak mentaubati perbuatan buruknya, ya pasti nanti akan dibalas. Bahkan dikatakan sebelum meninggal pasti Allah akan membalas apa yang telah dikerjakan berupa keburukan. Nah itulah kalau di dunia umum kan dikatakan hukum karma itu ya. Nah, makanya ada orang juga mengatakan anak kok berbuat baik kepada orang tuanya, nanti kalau dia punya anak-anaknya akan berbuat baik kepada dia. Birru abakum taburrukum abnaukum. Bahasa Arabnya begitu. Kalian semua berbuat baiklah kepada orang tua kalian. Nanti Allah akan tumbuhkan anak-anak kalian. Allah akan gerakkan anak-anak kalian berbuat baik kepada kalian. Nah inilah yang sering disebut dengan hukum karma ini. Ya memang ada dalam agama seperti itu. Ya, kata ya. Kita termasuk kita menjadi kaum ini karena kan bahasa orang itu. Nah, mungkin kalau bahasa karma itu memang bahasanya orang Hindu. Tapi kalau dalam bahasa Arab kita tadi, ayatnya Al-Quran al jazaa'ul ihsan illa ihsan. Kemudian dalam hadisnya Nabi al jazaa'u min jinsil amal. Jadi pembalasan dari Allah, entah itu kebaikan atau keburukan, ya, nah, itu tergantung amal perbuatannya manusia. Nah ini kalau kita pahami kan bahasa familiarnya yang terkenal di Indonesia kan karma itu tadi. Walaupun sebenarnya karma itu bahasanya orang Hindu gen-gen ya, tahu bahasa begitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu tadi, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, keburukan pun akan dibalas dengan keburukan. Iya. Allah satu lagi Mas Wawan. Iya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya akan mohon maaf ya. Iya. Ada pertanyaan kebetulan yang pertanyaan dan juga ditanyakan pada jamaah. Iya. Pertanyaan pertama adalah kaitan tadi kebetulan kita akan tentang sholat manfaat. Iya. Kaitan tersebut yaitu dengan toharoh. Iya. Di mana batasan ketika seseorang tadi sudah berwudu. Ya. Kemudian di dalam masjid itu kan ada cicak. Iya. Cicak itu bukan disambut, bukan cicaknya tidak mati, tapi buntutnya itu kan kotor. Iya. Ya, orang tadi menyentuh dengan kakinya gitu kan. Iya. Kemudian hal ini sama dengan kejadian ketika di situ ada kecoa. Iya. Kecoa itu ketika dibunuh mati kan termasuk bangkai. Iya. Lalu kesimpulannya ketika disentuh dengan kaki atau tangan itu kita berwudu lagi atau cukup yang menyentuh itu diperbarui wudunya. Demikian kita terima kasih. Iya. Tentang hal ini, walaupun buntutnya cicak tadi sudah putus, kan buntutnya itu kan tidak ada darahnya kan, tapi dia dihukumi bangkai. Itu kalau disentuh, ya secepatnya dilepaskan. Nah, sehingga tidak perlu wudu lagi atau tidak perlu juga memperbarui wudu, sholatnya tetap sah. Dan juga kalau bahkan di tengah-tengah sholat, misalkan kita kejatuhan bangkai cicak misalkan, cepat dibuang, bangkai cicak itu jatuh, kita lanjutkan sholatnya dihukumi sah. Begitu juga kecoa. Misalkan kecoa itu mati terus kita singkirkan gitu, walaupun dengan tangan atau bersentuhan dengan kulit, itu tidak membatalkan wudu. Karena yang membatalkan wudu kan bersentuhan dengan wanita yang tidak mahram, gitu. Kemudian memegang taksi kita, kemudian keluarnya kentut, keluarnya kencing, berak dan sebagainya, gitu. Kemudian hilangnya akal atau tidur yang sekiranya tidak dalam keadaan posisi duduk. Nah, maka itu yang membatalkan wudu. Jadi kalau ada bangkai cicak, bangkai kecoa hanya menyentuh, wudu kita tidak dihukumi batal. Kemudian ketika dia berjalan ke masjid itu minta tolek. Iya.
ini termasuk najis, kemudian karena ini najis itu wudhu lagi baru atau dia cukup kakinya saja yang dibasuh? Iya. Nah sekarang kalau orang pergi ke masjid kok kakinya menginjak telet atau kotoran, itu ditafsir kalau kotorannya itu kering. Kadang kan di shop itu kan ada tai cicak ya, nah, kadang diinjak. Sekiranya kering dan tidak menempel di kaki, itu cukup di usap-usap tahu, tidak perlu sampai dibasuh. Tapi kalau seandainya kotorannya itu basah atau sampai melengket, nah itu cukup dibasuh pakai air yang mengalir, tidak membatalkan wudu. Ya, cukup jelas ya? Ya, alhamdulillah. Baik. Insyaallah cukup 2 pertanyaan. Cukup ya? Ini kalau masalah-masalah Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, selanjutnya diaturi untuk bersama-sama. Sekali lagi dimohon besok masing-masing bawa satu